Salam jumpa kembali Bapak Ibu pada materi tugas dan fungsi penyuluh agama non-PNS. Kita akan lanjutkan materi ini setelah kita mempelajari tentang revolusi mental. Ini adalah materi yang keempat, yaitu tugas dan fungsi penyuluh agama non-PNS. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mengidentifikasi potensi kelompok sasaran dan binaan, menjelaskan rencana kerja penyuluh agama non-PNS, menjelaskan penyusunan materi bimbingan penyuluhan agama, kemudian membedakan pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama melalui tatap muka, media, dan konsultasi, menyusun laporan hasil bimbingan penyuluhan agama dan konsultasi, serta menyebutkan fungsi penyuluh agama non-PNS. Saya yakin ini bukan materi yang baru, Bapak Ibu sudah bergaul akrab dengan materi ini. Tetapi pada materi ini Bapak Ibu ada tugas yang nantinya Bapak Ibu harus selesaikan, yaitu menyusun laporan penyuluhan Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan. Dasar hukum dari materi ini adalah Keputusan Menteri Agama 164 tahun 1996, kemudian Keputusan Dirjen Bimas Islam, Surat Dirjen Bimas Islam, dan Pedoman Penyuluh Agama non-PNS oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Nah, kita perlu ketahui bahwa penyuluh agama non-PNS ini pada awalnya memang diperlukan oleh umat Islam, mengingat umat Islam di Indonesia ini mayoritas Bapak Ibu, yang paling banyak jumlahnya di Indonesia. Tetapi dalam perjalanan waktu, kemudian Dirjen Bimas Agama yang lain juga mengeluarkan surat keputusan mengacu pada Keputusan Menteri 164 tahun 1996. Nah, oleh karena itu, mulai tahun 2017 banyak sekali penyuluh-penyuluh agama lain, meskipun pada mulanya penyuluh agama non-PNS itu diawali oleh penyuluh agama Islam. Nah, penyuluh agama non-PNS adalah bagian dari pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan keagamaan dan pembangunan. Instansi pembina Kementerian Agama di kabupaten dan kota. Atasan penyuluh agama non-PNS adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan, ini untuk yang penyuluh agama Islam. Kemudian penyuluh agama Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, ini di bawah kepala seksi Bimas agama masing-masing di kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Kemudian ada koordinator lapangan, yaitu penyuluh agama fungsional yang sudah PNS. Kemudian penyuluh agama memiliki tugas, mempunyai tugas, yaitu melaksanakan bimbingan. Bimbingan agama adalah proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh penyuluh agama yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus, termasuk saat ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, melaksanakan penyuluhan. Penyuluhan agama adalah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, juga komunikasi, motivasi, edukasi baik secara lisan, tulisan, peragaan maupun pendampingan kepada kelompok binaan. Kegiatan penyuluh agama non-PNS ini melakukan penyuluhan agama dan pembangunan pada kelompok binaan, bimbingan agama dan pembangunan pada kelompok binaan, penyuluhan agama karena sebagai tugas tambahan. Seorang penyuluh agama mempunyai fungsi informatif, jadi dia menyampaikan informasi-informasi secara baik dan benar kepada warga binaan, kepada masyarakat. Kemudian punya fungsi komunikatif, ya. Ada komunikasi, ya, ada hubungan, ya, antara penyuluh dengan warga binaan. Fungsi edukatif, pendidikan, ya. Seorang penyuluh agama juga memberikan pendidikan, khususnya keagamaan. Bahkan bila diperlukan juga pendidikan-pendidikan yang lain, apapun yang dibutuhkan oleh warga binaan. Dan yang keempat, fungsi motivasi. Seorang penyuluh agama memberikan motivasi,
ya kepada warga binaan untuk maju, untuk memahami agamanya dengan baik, lalu memahami bagaimana hubungan agamanya dengan agama yang lain. Motivasi, bukan provokasi ya. Prinsip penyuluhan ada partisipasi, perbedaan individual harus dipahami, ya. Seorang penyuluh berkepribadian, tetapi juga menghargai bahwa warga binaan ini juga punya pribadi-pribadi, ya. Jangan sampai seorang penyuluh salah sasaran, ya. Tetapi apapun yang disampaikan harus berpusat pada sasaran, ya. Apa yang dia sampaikan oleh seorang penyuluh itu bermanfaat untuk semua, ya. Kemudian ada disiplin, ya, ada disiplin dari seorang penyuluh. Nah, dalam kepenyuluhan Bapak Ibu juga ada spesialisasi yang dimiliki oleh para penyuluh. Misalnya penyuluh agama Islam itu ada yang spesialisasinya penyuluh zakat, keluarga sakinah, penyuluh wakaf, pemberantasan buta huruf. Mungkin yang lain Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ada juga spesialisnya untuk siaran agama melalui radio setempat, radio daerah yang ada, atau RRI setempat. Kemudian ada yang melayani di LP, lembaga permasyarakatan, ada yang melayani di panti asuhan, di panti jompo, atau di tempat organisasi-organisasi keagamaan yang bersangkutan. Kemudian ada juga di rumah sakit. Jadi mereka sudah punya spesialis-spesialis tertentu, ya. Ada juga penyuluh agama yang melayani para penderita AIDS, memberikan penyuluhan. Kemudian penyuluh tentang produk halal, penyuluh tentang KUB, kerukunan umat beragama, tentang radikalisme dan aliran-aliran sempalan. Nah, bicara tentang aliran itu bukan hanya di dalam agama Islam saja, di agama lain pun juga ada aliran-aliran Bapak Ibu. Tetapi bagaimana aliran-aliran itu tidak keluar dari konteks, tidak keluar dari dogma agama yang diyakini, sehingga menimbulkan keharmonisan antara umat yang satu dengan umat yang lain. Kemudian strategi. Ketika Bapak Ibu akan melakukan bimbingan penyuluhan kepada warga binaan, Bapak Ibu juga harus tahu dulu, bisa menganalisa kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh warga binaan saya. Kemudian dari sekian analisa tadi, dari sekian kebutuhan tadi, silahkan ditentukan skala prioritas mana yang lebih utama, yang lebih diperlukan, ya. Kemudian berkoordinasi secara berjenjang. Kalau Bapak Ibu penyuluh agama Islam dengan kepala KUA, dengan Dimas Islam, dengan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, sampai nanti ke Kapanwil. Begitu pula dengan yang Kristen, dengan Dimas Kristen, kasih Dimas Kristen maksud saya, kemudian kasih Dimas Katolik, Dimas Hindu, Dimas Buddha, berjenjang. Tetapi sebelum Bapak Ibu melakukan koordinasi berjenjang tadi, ada juga peran koordinator penyuluh yang dikomandani oleh seorang penyuluh agama yang sudah PNS. Setelah itu Bapak Ibu menyiapkan perangkat utama dan pendukung apa yang diperlukan. Setelah semua dipersiapkan, ada koordinasi, ada izin, baru Bapak Ibu melakukan penyuluhan agama. Metodenya Bapak Ibu ketika kita melakukan penyuluhan, nah ada partisipasi, ya. Bapak Ibu bicara jangan prolog, ya, jangan monolog seperti khotbah di masjid atau khotbah di gereja, ya. Tetapi partisipatif, kita bicara, kemudian ada respon dari warga binaan, ya. Itu namanya dialog interaktif. Dan yang berikutnya pemberdayaan, ya. Jangan Bapak Ibu atasi sendiri setiap ada kegiatan, ada masalah. Tetapi mari warga binaan kita libatkan dalam kegiatan tersebut. Tekniknya seperti tadi sudah saya sampaikan, ada komunikasi interaktif. Jadi ada timbal balik, ya. Ada komunikasi persuasif, ya, komunikasi pencegahan, ya, sebelum melaksanakan sesuatu, sebelum menyampaikan sesuatu, ya, ada komunikasi awal, gitu ya, ada komunikasi awal, kemudian ada komunikasi untuk menyelesaikan satu masalah, ya. Ada komunikasi koersif, ya, jadi setelah ada masalah bagaimana penyelesaiannya. Materi-materi yang disampaikan Bapak Ibu yang pasti adalah materi agama, kemudian materi sosial, budaya, ekonomi, materi kesehatan. Kalau Bapak Ibu tidak mampu menyampaikan materi-materi yang
tidak sesuai dengan bidang Bapak Ibu bisa mengundang narasumber yang lain. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu tidak setiap saat harus menyampaikan materi keagamaan. Bapak Ibu bisa menyampaikan materi tentang ekonomi, bagaimana mengolah kue, bagaimana mengolah lahan kosong, tetapi semua itu dikemas berdasarkan agama. Misalnya sebelum membuat kue, Bapak Ibu ajak dulu berdoa. Bapak Ibu jelaskan Tuhan akan memberkati satu kaum kalau kaum itu berusaha. Bapak Ibu menyampaikan materi sosial budaya, bagaimana hubungan interaksi antara umat beragama satu dengan yang lain. Materi kesehatan, nah misalnya kursus calon pengantin. Nah ini kan kesehatan juga masuk di situ Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu tidak mampu menyampaikan sendiri, silahkan materi-materi itu disampaikan dengan mengundang para narasumber yang kompeten. Penyelenggaraan penyuluhan, yang pertama tentu diawali dengan perencanaan. Bapak Ibu harus merencanakan dulu dong. Kemudian apakah kegiatan itu ada dananya? Kalau memang membutuhkan dana, silakan. Dananya mandiri, mengajak dengan warga binaan untuk bersama-sama supaya semua terbebani, atau mengajukan proposal ke atasan Bapak Ibu, ke lembaga, ya, baik Kementerian Agama maupun lembaga-lembaga yang lain. Kemudian bagaimana mekanisme kerjanya? Silahkan membuat panitia kecil sehingga penyelenggaraan penyuluhan itu tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi terarah, ya. Tidak nanti di tengah jalan, supaya Bapak Ibu tidak kewalahan kalau tidak ada rencana yang baik. Tujuan perencanaan pasti membangun kesepahaman, menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan, menyesuaikan perencanaan dengan yang dilakukan Kementerian Agama. Kita ini di bawah Kementerian Agama Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyimpang dari rencana-rencana yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kemudian memadukan dan menserasikan perencanaan penyuluhan dengan perencanaan tahunan Kementerian Agama. Kemudian memberikan gambaran yang jelas kepada penerima manfaat. Perencanaan sebagai landasan agar terbentuk saling pengertian. Penentuan skala prioritas seperti tadi sudah saya sampaikan, dan jangan lupa penyusunan dokumen perencanaan supaya kalau kegiatan itu sudah selesai, kemudian ada hal-hal yang diperdebatkan, dipertentangkan, Bapak Ibu tidak kewalahan karena Bapak Ibu punya dokumen penyusunan, ya. Kemudian rencana kerja terstruktur, ya, rencana kerja operasionalnya seperti apa. Nah itu semua harus dikemas dalam perencanaan yang matang sebelum Bapak Ibu melakukan penyuluhan. Sasaran penyuluh agama non-PNS adalah kelompok masyarakat, misalnya seperti majelis taklim, sekurang-kurangnya adalah 2 kelompok binaan. Ini merupakan penugasan dan penetapan kelompok binaan. Kemudian penyuluh agama non-PNS melaksanakan tugas penyuluhan dan bimbingan keagamaan dan pembangunan. Yang ketiga, penyuluh agama non-PNS ditugaskan dalam satu kecamatan atau wilayah tertentu dengan minimal 8 kali pertemuan. Nah, atas dasar hasil analisa data dan identifikasi potensi kebutuhan kelompok sasaran yang ada, seorang penyuluh agama melakukan pembentukan kelompok binaan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah sasaran Bapak Ibu. Kalau bahasa Jawanya Bapak Ibu kula nuwun permisi, ya kan? Kemudian melakukan rapat pembentukan kelompok binaan supaya Bapak Ibu paham warga binaan, kelompok binaan Bapak Ibu yang menjadi sasaran penyuluhan nanti siapa. Kemudian menentukan langsung 2 kelompok binaan terhadap yang sudah ada pada kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, pelaksanaan bimbingan penyuluhan dilaksanakan pada 2 kelompok binaan dengan 8 kegiatan setiap bulan. Kalau lebih boleh Bapak Ibu, ya, itu minimal. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan strategi, tidak semua saya bacakan, ya. Nah, oleh karena itu untuk materi tupoksi ini saya akhiri. Tetapi Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut, ya, di materi yang saya sampaikan. Nanti pada akhir dari
proses pembelajaran ini yang terpenting seperti tadi di awal sudah saya sampaikan adalah Bapak Ibu membuat laporan kinerja. Jadi pelaksanaan penyuluhan yang Bapak Ibu sudah kerjakan selama ini silahkan dibuat laporannya. Formatnya seperti apa nanti akan saya sampaikan ya. Nanti Bapak Ibu bisa download di format penyuluhannya seperti apa. Di situ ada kolom-kolom yang harus diisi, tapi jangan copy paste ya Bapak Ibu, mesti harus ada modifikasi. Jangan semua persis sama, tapi harus sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan. Dan akhirnya terima kasih.